Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membahas terkait dengan kejadian lagi nih Pak tentang halal, yang tadinya halal menjadi non halal dan masyarakat juga kecewakan dan merasa ditipu, apalagi makanan tersebut bagi kita tuh sudah halal tapi tidak halal nih, ayam goreng widuran di Solo ini. Silakan Pak Fuad. Ya, Mbak Firkan Lakta, kita berikan background dulu ya. Ini ada sebuah restoran yang sangat terkenal di Solo, sudah beroperasi sejak tahun 1973, berarti 52 tahun. Ya. Warung ayam goreng widuran di Solo. Tiba-tiba mengumumkan ada produknya yang non halal, yaitu ayam kremes dari sekian banyak menunya. Ya. Ini tentu menggegerkan. Setelah 52 tahun dia baru terbuka, padahal disinyalir katanya halal. Gitu ya. Meskipun tidak diketahui apakah ada sertifikasi halalnya atau menulis halal tersendiri. Nah, tiba-tiba muncul pernyataan bahwa salah satu menunya non halal, padahal sudah dikonsumsi oleh masyarakat Muslim Solo khususnya selama 52 tahun. Nah, kita menyorotinya, pertama, ini merosotnya etika publik. Yang kedua, soal perilaku pelaku usahanya, kemudian konsumen Muslim, keberadaan negara, dan apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, jadi bagi saya ini pengkhianatan terhadap kepercayaan konsumen Muslim. Ya. Jadi selama puluhan tahun warung ini dikenal luas dan dipercaya masyarakat, terutama umat Islam, tanpa satu pun penegasan yang menyebut status non halal. Nah, dengan tidak menyatakan secara jujur bahwa makanan yang dijual mengandung unsur yang tidak halal, pemilik telah menyembunyikan informasi penting yang bersifat religius dan moral. Yang bagi umat Islam, ini bagian dari prinsip iman, bukan sekedar pilihan atau preferensi. Jadi, hak konsumen Muslim itu diselewengkan. Apa haknya? Untuk mendapatkan informasi yang penting, meskipun mereka tidak bertanya. Itu kan hak konsumen. Ya, konsumen harus diberitahu ini produk apa, kandungannya seperti apa. Nah, ini berarti konsumen Muslim selama puluhan tahun bisa jadi memakan sesuatu yang diharamkan dalam ajaran agama mereka, dalam keadaan tidak tahu, yang secara psikologis maupun spiritual sangat merugikan. Nah, dalam keadaan tidak tahu, pasif gitu ya. Tetapi sebetulnya pelaku usahanya tahu. Itu. Yang kedua, bukan hanya sekalian hubungannya dengan Islam, tapi dalam etika bisnis modern pun prinsip muamalah, kejujuran dan keterbukaan itu adalah syarat utama sahnya transaksi. Jadi kejujuran dan keterbukaan. Nah, ini bukan hanya penyelewengan hak konsumen Muslim, tapi hak konsumen secara umum. Jadi ada etika dagang yang dilanggar. Ketika satu pihak menyembunyikan aspek yang sangat menentukan bagi keputusan konsumen, maka transaksi tersebut secara etika bisa dianggap cacat. Kalau dalam Islam ini namanya goror, ketidakjelasan dalam jual beli, yang oleh syariat Islam jelas dilarang. Jadi dalam transaksi kalau ada yang disembunyikan, itu goror, cacatnya produknya seperti apa. Nah, itu dalam Islam. Tapi dalam konteks bisnis secara umum juga tetap dilarang karena tidak jujur dan tidak terbuka. Kemudian dalam sistem keadilan sosial, konsumen berhak mendapat informasi yang utuh tentang apa yang mereka konsumsi. Jadi ketika satu kelompok masyarakat sama Muslim tidak mendapatkan akses informasi yang secara yang setara mengenai status halal haram, maka terjadi pelanggaran hak atas informasi yang adil. Nah, jadi bagi saya memang ini pelanggaran berat terhadap yang kita sebut pengkhianatan terhadap kepercayaan konsumen Muslim. Itu. Ini Mbak Ulfi yang terjadi. Mengapa sebetulnya pelaku usaha ini menyembunyikan ini? Kita bisa lihat pertama tentu motif ekonomi dan kepentingan komersial. Ya, benar. Jadi pasar kuliner Solo itu kan sangat besar, mayoritas konsumennya Muslim. Benar. Jadi mengakui status non halal dari awal tentu beresiko, menurunkan jumlah pengunjung
dan omset restoran secara signifikan akan menurun. Ya. Nah, yang kedua, ini restoran memanfaatkan asumsi publik bahwa kalau tidak tertulis non halal berarti aman. Iya. Gitu. Ini kan masyarakat muslim banyak yang punya asumsi begitu. Kalau tidak tertulis non halal berarti aman. Itu dieksploitasi oleh pelaku usaha ini. Jadi tanpa perlu menyebutkan non halal, orang akan merasa aman. Gitu. Dan ini yang saya sebut strategi bisnis opportunistik, bukan sekedar kekurangan informasi atau kesalahan manajemen. Nah, jadi masyarakat memanfaatkan keluguan masyarakat muslim yang kalau ke restoran manapun mereka tidak kritis, anggapannya begini, kalau tidak disebutkan non halal ya berarti halal. Yeah. Gitu. Ini kan banyak sekali masyarakat muslim, apalagi kalau misalnya ketika dia mau masuk restoran ada aja konsumen yang berkerudung makan, udah dia akan anggap ini pasti restoran halal karena buktinya, nah itu ada orang perempuan pakai kerudung makan di situ, atau pelayannya menggunakan kerudung, ini pasti halal. Yeah. Nah ini yang sebetulnya menyesatkan ya prinsip begini bagi masyarakat muslim. Yang ketiga, pemilik usaha ini mencari celah dalam regulasi dan minimnya kewajiban pengungkapan. Di Indonesia, label halal belum bersifat wajib untuk semua usaha makanan, jadi terutama warung atau restoran lokal, kecuali mereka mengklaim dirinya halal. Ini beda banget dengan Singapura dan Malaysia. Malaysia itu mewajibkan semua rumah makan yang bentuknya apapun untuk melabelkan atau memberitahukan kepada konsumen bahwa produknya itu non halal. Jadi kalau ada orang muslim yang meskipun tidak tahu, lugu gitu, makan di tempat restoran Cina yang tidak halal dan pemilik restorannya tidak memberitahukan bahwa itu pidana di Malaysia. Nah, di kita tidak. Di kita itu ya terserah orang Islamnya. Gitu. Negara menyerahkan kepada masyarakat muslimnya. Kalau Anda bertanya, lalu dikasih tahu non halal, ya Anda tinggal pergi. Kalau Anda mau yakin bahwa itu halal, ya Anda tinggal tanya. Gitu. Jadi ini prinsip negara ini lemah sekali. Kalau bagi saya negara tidak hadir untuk memberikan jaminan terhadap konsumsi halal bagi masyarakat muslim. Gitu. Dan yang terakhir, kenapa pelaku usaha melakukan ini? Ada yang mengatakan ya tidak tahu akan pentingnya aspek halal bagi umat Islam. Mereka tahu ini tidak halal, gitu ya. Tapi tidak mengerti bahwa begitu pentingnya aspek halal bagi umat Islam. Saya kira tidak bisa dibenarkan karena selama 52 tahun dia bergaul dengan masyarakat muslim selalu concern terhadap masalah halal. Harusnya dia paham bahwa yang namanya makanan halal itu sangat penting bagi umat Islam. Itu mungkin tidak ada kesadaran, gitu ya. Atau ada kesadaran tapi tidak ada kepedulian. Dia sadar bahwa produknya ini non halal, gitu ya. Tapi tidak punya kepedulian untuk menyampaikan kepada masyarakat muslim. Nah, dalam etika bisnis ini, dalam moralitas disebut willful negligence. Jadi pengabaian etika yang disengaja. Mengetahui bahwa informasi penting dibutuhkan oleh publik, tapi memilih untuk tidak menyampaikannya. Gitu. Ini fenomenanya, Mbak Ulfi. Jadi pertama saya garis bawahi ini adalah pengkhianatan terhadap etika publik. Kemudian yang kedua, dari segi pelaku usahanya kita sudah lihat bukan hanya kita asumsikan dia tahu, dia sadar, tapi dia tidak punya kepedulian untuk menyampaikan kepada masyarakat muslim bahwa produknya itu tidak halal. Begitu, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya kata masyarakat yang berbicara melalui media sosial bahwa dulunya halal ketika sekarang menjadi non halal. Nah, lalu dulu kan juga pasti ada proses sertifikasi halal, kemudian dari MUI dan sebagainya. Itu prosesnya dulu tuh seperti apa? Apakah mereka itu memanipulasi atau memang dari pihak manajemen Ayam Hiburan tuh menempelkan saja begitu, Pak? Nah, ini yang masih perlu klarifikasi. Jadi kita mendorong pemerintah, aparat MUI terutama proaktif. Pemerintah daerah Pemda Solo harus proaktif menginvestigasi. Pertama, apakah memang mereka punya label halal yang diberikan oleh MUI? Gitu ya. Nah, kalau yang pernah diberikan oleh MUI berarti pernah kita bahas
Kelalaiannya itu bisa dari pihak pengelola, bisa dari pihak penyelenggara, bisa juga ada oknum, gitu ya, yang tutup mata tidak melakukan pengawasan atau tahu ada kong kali kong dibiarkan label halal. Yang kedua, kalau tidak ada label halal dari MUI, berarti label halal lokal dari pengusaha itu sendiri, gitu. Itu juga wajib dipertanyakan. Nah, ini kan penipuan. Karena non-muslim, jangankan non-muslim ya, muslim saja saya kira pemahaman tentang kuliner yang halal itu belum komprehensif. Ada yang menganggap hanya tidak ada no pork no lard, hanya begitu. Padahal tidak punya sertifikasi halal. Orang muslim sudah menganggap restoran itu kalau tidak jual babi berarti halal. Kan tidak begitu. Binatang apapun yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu haram jatuhnya. Sapi sekalipun kalau tidak disembelih dengan menyebut nama Allah ya haram jadinya. Itu produk haram, bukan lagi halal. Lalu kemudian bukan hanya babinya, ada unsur-unsur yang lainnya, minyak babinya, lard misalnya. Gitu. Dan yang ketiga, label tulisan halal itu boleh jadi tidak pahamnya pelaku usaha. Nah ini kan harusnya ada sanksi dari pemerintah. Penyebutan halal secara mandiri lokal itu dibolehkan atau tidak dengan tidak menggunakan yang punya otoritas. Karena saya temukan banyak di Bekasi juga, gitu ya, orang-orang non Muslim yang menyebutkan makanan halal dengan ditulis tangan biasa. Gitu. Nah, pertama saya tidak paham apakah dia paham tentang definisi halal. Yang kedua, masyarakat Muslim juga tidak kritis. Ditulis halal lalu kemudian tiba-tiba dia beli dan produknya mie ayam misalnya. Nah, dia berpikir saya bukan beli babi kok, saya beli mie ayam. Itu saya dan pelaku usahanya tidak jual. Jadi itu yang harus diinvestigasi, Mbak Firkana. Tapi saya kira tidak ada alasan lain kalau 52 tahun dia menyembunyikan, ya harus ditutup. Benar. Bukan cuma ditutup. Ditutup saja tidak cukup. Dia melakukan kejahatan, kesalahan, dosa sosial selama puluhan tahun. Gitu. Kalaupun pengembalian kerugian pada individu muslim kan nggak mungkin. Nanti kita bicarakan. Dia harus disangsi, misalnya melakukan dalam tanda petik CSR atau ganti rugi yang bisa didonasikan ke panti asuhan, ke tempat muslim. Karena nggak bisa sekedar ditutup saja. Dia sudah mengambil keuntungan bertahun-tahun dan masyarakat muslim dirugikan. Maka ada kelompok muslim yang melakukan class action, gitu ya. Untuk tidak hanya sekedar ditutup, apalagi kalau cuma sekedar teguran keras. Ini tidak cukup saya kira teguran keras, karena ini berbahaya, akan tidak menimbulkan efek jera bagi produk-produk yang lain, apalagi bayangin setengah abad dia beroperasi. Gitu. Dan ya saya nggak tahu apakah karena kehebatan pelaku usahanya berbohong atau ketidakkritisannya masyarakat muslim, gitu ya. Sudah jelas penjualnya itu non muslim, tahu, masyarakat Solo itu tahu. Nah, apakah memang mereka tidak bertanya secara langsung, ini label halalnya bisa dibuktikan atau tidak, gitu. Nah, saya sekarang bergeser kepada konsumen muslim yang tidak kritis, Mbak Ulfia Kanakta. Jadi ada budaya asumsi begini, kalau tidak dibilang haram, ya berarti halal. Nah, banyak konsumen muslim masih terjebak pada pola pikir pasif ini. Selama tidak ada label haram, maka produk dianggap halal secara default. Nah, karena kehalalan bukanlah status implisit dalam Islam sebelum, melainkan harus dibuktikan secara eksplisit melalui bahan, proses, dan sistem. Yang kedua, rendahnya literasi halal dan konsumen tidak teredukasi. Jadi itu yang saya katakan tadi, banyak konsumen muslim tidak memahami kompleksitas halal, cara penyembelihan, sumber dagingnya, apakah dari supplier bersertifikat, minyak gorengnya, apakah mengandung shortening hewani, bumbu dan perasanya mengandung alkohol atau enzim babi atau zat subhat lainnya. Ya, akibatnya mereka lebih fokus pada cita rasa dan harga, bukan pada proses dan asal muasal makanan, gitu ya. Jadi sertifikasi halal itu dianggap opsional saja. Nah, padahal dalam konteks masyarakat muslim, ia harusnya menjadi standar minimum. Saya garis bawahi, ini
kebetulan Radio Dakta ada di Bekasi. Ya. Ya. Fenomena menyuruh bisa dilihat di Jalan Kartini, di pasar proyek gitu ya. Itu patut dicurigai pelaku usahanya yang non Muslim tidak transparan menyampaikan kepada publik. Ya. Apa yang dikandung itu. Katakanlah memang tidak menjual babi, tapi bagaimana bumbunya dan yang lainnya. Ya. Dan saya perhatikan banyak masyarakat Muslim yang makan di situ hanya berasumsi ada orang yang berkerudung makan di situ. Pegawainya Muslim gitu ya. Betul. Yang pertama pun dia tidak tahu itu bagaimana dia makan di situ. Terus mengandalkan karena sudah lama dan tidak ada protes. Pelaku usaha pun tidak merasa berkewajiban untuk menulis non halal atau tidak merasa terpanggil untuk membuat sertifikasi halal karena tidak ada kewajiban. Gitu. Tidak ada kewajiban restoran-restoran lokal untuk mencantumkan sertifikasi halal, dan pemerintah nampaknya diserahkan kepada masyarakat gitu. Kalau Anda mau selamat ya tanya gitu pada pelaku restoran itu halal atau tidak gitu. Kalau dia tidak ada ragu ya tinggalkan. Jadi lebih pada prinsip diserahkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, masyarakat itu terlalu percaya buta pada brand legendaris atau lokal. Jadi dalam kasus Widuran, faktor sejarah dan status sebagai warung legendaris khas Solo, jadi menciptakan semacam kepercayaan simbolik yang tidak dipertanyakan. Konsumen kira-kira begini berpikirnya, kalau sudah setua ini pasti aman dong, gitu. Padahal usia tidak identik dengan integritas. Nah, ini menunjukkan bagaimana merek lokal bisa menjadi tameng terhadap pertanyaan kritis, bahkan dalam urusan yang menyangkut halal haram, gitu. Kemudian kita lihat juga ini ada paradoks dalam masyarakat Muslim. Sebagian masyarakat Muslim makin sadar tentang kuliner halal, tapi di sebagiannya lain ada normalisasi budaya konsumsi yang tidak selektif. Mereka cenderung mengejar kuliner atau makanan karena viralitas, karena popularitas, karena cita rasa, estetika makanan untuk media sosial. Jadi pertimbangan halal jadi tersingkir. Gitu. Nah, ini bahkan saya sering mengikuti pembicaraan ketika di TikTok ataupun di media sosial yang lain, ada rumah makan yang viral, estetik, enak, lalu ada yang bertanya katanya, halal nggak? Itu semacam disingkirkan. Hari gini masih tanya halal. Gitu. Atau masyarakat Muslim mengatakan ya itu sih kembali kepada masing-masing gitu. Ini Mbak Uki, rekan Dakta, saya kira fenomena yang harus kita benar-benar perhatikan dan harus dilakukan audit secara umum, audit tentang bisnis, audit tentang bagaimana masyarakat berlaku kritis terhadap kuliner yang dianggap tidak halal. Gitu mungkin. Ya, Pak, kalau kita ketahui kan ini bukan di Solo tuh bukan hanya Widuran saja gak halal, tapi juga ada yang secara terang-terangan begitu. Itu kan tempat mayoritas Muslim. Mungkin kalau di Bali agak berbeda karena kan mayoritas Hindu. Pak, ini bagaimana kalau kita melihat Solo kan ada basis Muhammadiyah juga, kemudian umat Muslim mayoritas, tapi makanan di sana juga secara terang-terangan begitu Pak yang gak halal. Ya, itu saya kira memang pertama yang kita pertanyakan keberadaan negara. Negara tidak berpihak langsung menjamin konsumsi produk Muslim. Maka sekarang banyak bertebaran komentar-komentar orang Malaysia terhadap fenomena ayam goreng Widuran. Mereka katakan dia orang tuh negara sekuler, dia tak terlalu perhatikan konsumsi itu, diserahkan kepada masyarakat gitu. Tidak ada pengawasan, tidak ada pengecekan. Di Malaysia itu aktif, ada pengecekan, ada pengawasan, dan ada sanksi yang ketat. Negara hadir karena konstitusinya menyebutkan bahwa negara ini negara mengikuti syariat Islam dalam praktek kesehariannya. Dan itu berimplikasi. Restoran Cina itu bisa langsung ditindak kalau tidak ada laporan, tidak menginformasikan kepada konsumen bahwa produknya itu haram. Di kita tidak ada kebetulan itu. Di kita semua taken for granted karena ini masyarakat Muslim, pasti yang dijual adalah makanan halal. Padahal itu di kita, kalau di Malaysia sebetulnya menjadi Melayu adalah menjadi Muslim, jelas penjualnya. Gitu ya.
Di luar Muslim berarti non-Muslim. Di Indonesia lebih berbahaya. Menjadi orang Jawa tidak otomatis Muslim kan gitu. Menjadi orang Sunda tidak otomatis Muslim. Maka ada penjual makanan orang Kristen, etnisnya Jawa atau etnisnya Sunda. Nah itu bisa menjual makanan yang tidak halal. Nah kita menganggapnya karena orang Jawa, karena orang Sunda kita anggap dia orang Muslim. Akhirnya orang nggak kritis. Jadi tidak ada budaya di kita bertanya ini makanan halal atau tidak gitu. Kalaupun bahkan yang kecenderungannya kalau kita bertanya kita dianggap rewel, gitu. Benar. Kita dianggap orang sudah makan banyak kok. Jadi bukan cuma soal pelaku usahanya, saya kira masyarakat Muslimnya harus ada edukasi tentang hak mereka harus mendapatkan kuliner yang halal, gitu Mbak Uci. Ya, baik. Dan ini juga sudah ramai bahkan ada pidana dan sebagainya meminta maaf untuk mengklarifikasi ya Pak ya. Iya, saya kira pertama harus meminta maaf, yang kedua harus dipidanakan, gitu. Yang ketiga harus ada kompensasi kepada publik, gitu. Apakah bentuknya diberikan kepada panti asuhan Muslim atau kepada tempat ibadah Muslim gitu ya sebagai kompensasi kerugian yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku usaha ini selama 52 tahun gitu Mbak. Baik, mungkin kita harus belajar dari kejadian ini, tapi mungkin banyak kali Pak tempat-tempat yang lain Pak yang belum terblow up ya Pak ya. Sangat banyak. Saya perhatikan pengalaman individual ini sangat banyak. Makanya ini momentum sebetulnya harus dilakukan gitu ya, audit terhadap terutama mungkin bertahap, terutama restoran-restoran yang legendaris di setiap daerah yang sudah terlanjur dianggap halal, padahal orang tahu penjualnya jelas-jelas non-Muslim. Ya, maksud saya itu untuk menghindari mengatakan misalnya etnis Cina dan yang lainnya. Itu jelas-jelas non-Muslim. Kalau orang Jawa Sunda kan nggak kelihatan. Kalau sudah pemiliknya non-Muslim itu kan harusnya daya kritis orang, daya kritis MUI, daya kritis pemerintah harusnya jalan. Gitu. Meskipun sudah berlangsung puluhan tahun, harus dilakukan pengecekan. Gitu. Sensitivitasnya harus sama kayak sensitivitas terhadap bangunan-bangunan liar di atas sungai-sungai yang dianggap ilegal, yang dianggap mengganggu. Nah, harusnya begitu. Pemerintah daerah juga harus punya sensitivitas. Ini banyak kuliner-kulineran yang pelaku usahanya non-Muslim tidak menjelaskan produknya halal atau tidak ada label halalnya, harusnya ada pengecekan. Itu ada sidak investigasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dinas kesehatan, kemudian juga dinas sosial dan lembaga keagamaan. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi, rekan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Hairul Fuad.